juru selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam persekutuan yang indah doa Sabtu pagi, mengucapkan puji syukur atas berkat dan anugerah yang telah kami terima. Pada kesempatan ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima dan mendengarkan sabda-Mu dengan penuh syukur. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami semua yang mendengarkannya, mampukan kami untuk menyelami lebih jauh dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya dosa dan pelanggaran kami tidak menjadi batu sandungan untuk kami mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, bacaan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-30. Namun ayat emas yang akan kita renungkan diambil dari 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakanku minta tolong masuk ke telinganya. Saudaraku dalam Tuhan, renungan yang akan kita dengarkan bersama mengambil judul Pertolongan Tuhan. Pernahkah kita merenungkan dalam kita menjalani hidup kita ini? Kalau mau jujur, kita akan menyadari bahwa di dalam kesulitan hidup dan ancaman bahaya apapun, ternyata Tuhan menolong kita keluar dari kesulitan ataupun melindungi dari bahaya yang mengancam. Tentu saja, kalau tidak,
kita tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang ini. Demikian juga Daud. Pengenalannya akan Allah yang diteguhkan oleh pengalamannya berjalan bersama Allah dituangkan di dalam nyanyian. Nyanyian Daud dalam perikop ini adalah nyanyian tentang dilepaskannya Daud dari musuhnya. Daud mencoba menghitung berkat perlindungan Tuhan kepadanya. Pengalaman Daud ditolong oleh Tuhan diungkapkan pada ayatnya yang ke-7. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Pertolongan Allah kemudian dipaparkan sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam, menyelamatkan hambanya. Allah mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya dari para musuh. Ia sadar pertolongan Allah kepada dirinya semata anugerah. Maka ia pun merespon anugerah itu dengan menjaga hidup yang berkenan kepadanya. Fungsi Mazmur ini bagi Daud ialah berterima kasih kepada Tuhan, sehingga beroleh hati bijaksana. Juga ia beroleh kekuatan dalam menapak kehidupan. Selain itu, bersaksi supaya orang-orang yang mendengarkan dan melantunkan Mazmur dapat memperoleh kekuatan hidup. Sudahkah kita menghitung berkat pertolongan Tuhan? Hitunglah dan saksikanlah, maka kita akan memperoleh kekuatan hidup bagi diri kita sendiri, juga memberikan kekuatan hidup bagi orang lain. Bersyukur tidak hanya dengan berucap, tetapi lebih berarti dengan perbuatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita satukan hati untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sampai pada hari ini tangan Tuhan tidak pernah lalai memberkati kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini.
Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini kami berdoa syafaat untuk pokok-pokok 2 minggu ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik mereka yang tercatat di warta gereja maupun tidak tercatat di warta gereja. Kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka, baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Mereka yang dalam proses penyembuhan, bila Tuhan melalui obat-obatan dan dokter, tim medis yang merawat mereka, boleh sembuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu di GKJ Beneser, untuk para suami, istri, anak-anak, bila mereka bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam pengajaran yang diberikan oleh pendeta. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa untuk para istri-istri yang bergumul, untuk suami yang belum bertobat, untuk juga untuk suami-suami yang bergumul, bagi istri yang belum bertobat, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Bagi orang tua yang bergumul untuk anak-anak mereka yang belum bertobat, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para single parents yang membesarkan anak tanpa suami atau istri. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah atau kuliah, biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan untuk mereka menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru atau dosen pada masa-masa pandemik ini yang diberikan secara online. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mendambakan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa untuk pasangan yang rindu memiliki keturunan, bila Tuhan memberikan keturunan ilahi bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan atau memulai usaha. Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup sehingga mereka boleh bekerja dan berusaha. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Yusuo, beri damai, sejahtera, dan sukacita di hari tua mereka. Untuk senantiasa di dalam Tuhan, tetap semangat walaupun mempunyai keterbatasan. Kami berdoa untuk ketiga pendeta kami, Pendeta Joko, Pendeta Rudi, Pendeta Adel. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah setiap pelayanan mereka Tuhan urapi sehingga banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis GKJ Beneser. Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus komisi, badan, atau wilayah, serta pegawai gereja. Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Kami berdoa untuk ibadah minggu secara online. Tuhan berkati sehingga menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang ibadah secara online di rumah. Kami mohon penyertaan Tuhan yang bertugas sehingga ibadah online berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis, relawan yang membantu merawat korban COVID-19. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Untuk yang terkena COVID-19, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mendukung, menopang untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Ki Haji Ma'ruf Amin. Bila mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para menteri dan pejabat negara, biar mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan dan bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk para kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota, dan
sampai yang pejabat yang paling rendah, RT RW. Tuhan berkati biar mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan dan bekerja dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami juga berdoa untuk para petugas keamanan, tentara, polisi, dan badan-badan yang lain yang mereka mengamankan kesatuan negara Republik Indonesia. Bila mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, supaya menjadi garam dan terang untuk menyalurkan berkat-Mu bagi yang membutuhkan. Kami berdoa para penginjil, hamba-hamba Tuhan, pendeta yang mengajarkan Injil di seluruh Indonesia, dimanapun mereka berada, di kota besar, di desa, di pegunungan, di hutan, di tempat terpencil. Tuhan berkati mereka supaya mereka memberitakan Injil dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.